Selamat siang, Ko. Selamat siang. Berarti kalau di Konghucu apa salamnya itu? Salam kebajikan. Bukan Weite Tung Tie. Wei Tung Tien itu terkadang kita orang takutnya pejabat-pejabat susah menyebutkan, jadi lebih simpelnya salam kebajikan. Oke, Assalamualaikum. Baik, kita mulai, Ko. Ya silakan. Saya mau Oke. Ayo, Ko. Gimana kabarnya, Ko? Ya gitulah menyambut Imlek nanti. Oh iya, Iya. Imlek kapan ya? Tanggal 29. Kalau kami di Muslim itu Isra Mi'raj nih. Wih, bisa dekatan ya. Iya, Isra Mi'rajnya tanggal 27 Januari. Hmm. Kalau di penanggalan hijriahnya 27 Rajab. Oh, yang ini ya, libur itu ya, Senin itu ya. Iya. Kami udah dapat libur gitu. Oh, iya. Tapi Imlek juga libur kan? Ini sudah 9 libur kita. Oh, kita ada 2 hari libur. Iya, sip lah. Nanti Lebaran berapa tahun lagi dengan Imlek berdekatan juga. Oke. Oh, Oh ya, sekarang giliran saya ya. iya. Kok kalau misalkan di saat Imlek itu biasanya ada kegiatan apa sih, kok? Karena gini ya, kita itu setiap tahunnya biasanya dari Kesra itu memberi kesempatan kepada tokoh agama dan umatnya di hari-hari besar keagamaan untuk seminggu sebelum hari besarnya bersilaturahmi dengan wali kota. Wih, keren banget. Iya. Itu udah lama ya? Udah 5 tahun, sekitar 5 tahun itu diinisiasi waktu itu waktu pemerintahan wali kotanya Mang Odet. Jadi kita Rabu ini kita juga ke sana silaturahmi dengan PJ wali kota. Kayak Mako juga bisa hadir. Iya, saya pasti hadir. Ya, sih. sip. Tapi kalau Koko berkenan, silakan Koko juga hadir. Boleh. Di acara Isra Mi'raj di tempat saya. Ya, di hari- Meskipun tidak umum ya, tapi Ya. kan keren kok kalau ada Betul. teman dari Konghucu atau dari lintas agama datang di kegiatan saudaranya Muslim. Wah, Ya. kayaknya bakal Betul. apa ya, nuansanya beda gitu. Apa aja kegiatan apa aja kalau lagi Isra Mi'raj itu? Kalau Isra Mi'raj itu sebenarnya ada hal yang sangat internal sih sebenarnya. Jadi cuman kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, berbagi untuk anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kalau lainnya tuh biasanya puasa, terus yang penting tuh mengingatkan tentang sholat. Tentang sholat. Ya karena sholat tuh kalau di Islam kan bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, betul. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Nah, perbuatan keji itu berkaitan dengan hal yang ke dalam, yakni misalkan melakukan korupsi, terus hal-hal yang buruk-buruk lainnya itu harusnya tidak dilakukan kalau dia orang itu sholat. Tapi kan kenyataannya ternyata orang itu banyak beragama tapi pada prakteknya di dalam Sehari-hari. keseharian Ya. masih banyak yang harus ditimbing. Oh, itu hari acaranya di hari Senin itu ya? Hari Minggu malam Senin. Oh, hari Minggu malam di Al-Afif ya. Kalau di Afifnya malam. Boleh saya hadir. Ya. Ya. Oke. Saya juga mengundang Kiai Mako untuk di malam Imlek. Biasanya kita ini dapat kunjungan dari Jakarta Rup. Jadi orang anak muda lintas agama sebanyak 100 orang dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berkunjung sekalian untuk wisata religi, karena di sana malam Imlek ini Selasa malam itu di situ sepanjang dari Cibadak sampai Kelenteng itu, jalan Kelenteng itu semua banyak yang beribadah. Jadi di sana juga melihat bagaimana tradisi Konghucu untuk cara beribadah. Dan sekalian pejabat itu sekalian untuk berkenalan dengan pengurus-pengurus wihara dan kelenteng setempat. Enggak. Kalau di tanggal itu sih insya Allah bisa ya. Karena saya juga pernah hadir di situ kan, waktu itu dapat kue Dodol. Apa namanya sih kue dodol? Kue dodol. Jadi biasanya kalau malam Imlek setiap budaya Tionghoa itu selalu hari besar keagamaan disimbolkan dengan makanan. Biasanya kalau Imlek simbolnya dodol. Dodol itu simbolnya Dodol Cina bedanya apa sih sama sama dodol Garut? sama dodol sama dodol tapi sebutannya beda. Oh. Asalnya
Dodol melambangkan lengket dan manis. Supaya Oh, keluarga kita lengket dan manis. Lengket ya, persaudaraannya Siap. gitu ya. Nah ini kok saya makan ini. Waduh, Nah, kok diam-diamnya? kalau diem-diem biasanya karena kurang informasi. Oh iya, biar nggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau mereka rukun, seharusnya mereka bisa Ya, betul. berdampingan. Pendampingan. Kalau di Konghucu, apa kok kira-kira spirit kerukunannya itu dari mana dan gimana sih? Sebetulnya Nabi Kungcu mengajarkan bahwa kita itu ada namanya hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Kongce teh. Nabi Kungcu nabi di Konghucu ya. Jadi Konghucu itu mengenal nabi besar Nabi Kungcu. Nabi Kungcu mengajarkan bahwa kita hidup tuh untuk selaras itu ada 5 hubungan. Suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, atasan bawahan dan teman sahabat. Jadi semua itu kita di mana posisi kita harus selaras. Sebagai kakak harus mendidik anak, adik sebagai adik mesti hormat kepada kakak. Ya, suami istri saling mengisi. Ya, ayah anak orang tua ke anak memberi kasih sayang, anak ke orang tua bakti. Bawahan ke atasan sebagai harus menurut atasannya harus membimbing. Teman sahabat harus saling percaya. Nah, kalau itu dijalankan semua pasti rukun. Keren banget tuh. Itu kalau di kami namanya akhlakul karimah. Wish. Jadi berakhlak mulia. Gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya kebangsaan itu ada di kita bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di surat An-Nisa itu untuk saling mengenal. Karena kalau belum kenal tidak mungkin sayang. Iya, betul. Artinya kita semua punya karakteristik yang berbeda-beda, tetapi tidak diciptakan untuk saling bermusuhan. Ya, berbenturan. Tidak untuk berbenturan, tetapi untuk saling mengenal, dan akhirnya dari situ diketahui masing-masing punya khosois atau ciri khas masing-masing. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Artinya dia tidak dilihat dari suku bangsanya apa, apakah dia ganteng atau tidak, apakah dia kaya atau tidak, bukan itu, tapi bagaimana dia bisa menjadikan dirinya orang yang baik, orang yang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Pokoknya Sip. ternyata hampir mirip-mirip gitu ya. Iya. Maju ah. Gini Kiai Mako, sebenarnya saya tuh salut dengan ketokohan Kiai Mako. Woi, Bagaimana nih bisa. perjuangan Kiai Mako sampai hari ini tuh perjuangannya sejauh mana gitu? Saya mah sebenarnya bukan berjuang kok, tapi melaksanakan apa yang sudah ada di dalam ajaran agama kita sebenarnya. Itu kan semuanya bersaudara, ada saudara seagama, ada saudara sebangsa setanah air, ada saudara sebagai sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Makanya kemarin waktu ada orang-orang yang menolak keberadaan Ya, gereja, mereka itu kan muslim. Terus mereka nanya ke saya dengan kerasnya, ini Pak Kiai kenapa sebagai ustadz muslim kok malah membela orang Kristen? Iya. Terus saya bilang, loh kita itu bersaudara semuanya. Kalau dengan yang seagama seperti ibu dan bapak, kita saudara seagama, ukhuwah Islamiyah. Kalau dengan saudaranya yang berbeda keyakinan tapi tinggal di satu kawasan, kita saudara sebagai satu bangsa, satu tanah air Ya, yang hidup betul, bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh berpikiran memusuhi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kok. Jadi kalau hari ini banyak hal yang kita lakukan, saya kira bagi saya ada satu prinsip bahwa kalau di Islam ada jihad. Jihad itu untuk melawan kemungkaran dan keburukan dan lain sebagainya ya. Tapi biasanya jihad itu berperang dengan kelompok lain yang memusuhi agama. Hari ini kan Indonesia sedang dalam keadaan damai. Iya. Kalau dalam keadaan damai berarti menurut saya
perjuangan kita, jihad kita adalah mempertahankan perdamaian itu. Betul. Agar orang-orang bisa nyaman, bisa melaksanakan ibadah dengan santuy dan lain sebagainya gitu kok. Iya. Makanya apa yang kita lakukan mempertahankan perdamaian dan kerukunan itu bagi saya adalah jihad kita di era damai. Yes, luar biasa. Saya nih gilirannya ya. Yo. Maaf ya. Gila. Aduh. Ih. Waduh. Kalau Kak Hakim gimana kok? Saya itu sebetulnya terlahir dari Konghucu ya, dari orang tua saya itu Konghucu, orang tua saya dari Tiongkok sana. Jadi saya masih turunan pertama di sini. Jadi Jadi udah jadi Indonesia. ya, jadi tapi perjuangan saya nggak mudah lah ya. Jadi waktu itu zaman Orde Baru tuh sampai agama Konghucu tuh nggak boleh berkembang, di KTP-nya masih dipakai strip sekali. Tapi saya punya keyakinan, ya agama saya Konghucu, negara mau mengakui tidak mengakui terserah. Ya, tapi saya tetap Konghucu karena jiwa saya Konghucu bagaimanapun. Jadi saya tuh intinya saya menghormati akar saya gitu, leluhur saya. Nah, banyak memang perjuangan saya untuk sampai saat ini. Banyak cobaan, banyak zaman dulu zaman Orde Baru kan banyak sekali dianggap minoritas ya, minoritas yang banyak yang melecehkan segala. Tapi saya maju terus. Alhamdulillah sekarang saya tuh perjuangan kita sama-sama bahwa dengan adanya FKUB, Jakartarup, anak-anak mahasiswa yang lintas agama itu sama-sama untuk berjuang. Ya, Pisgen, sama-sama berjuang untuk membuat Bandung kondusif. Jadi Bandung kondusif sekarang sampai saya sebagai warga negara Tionghoa diterima sebagai bagian dari warga negara ini berkat perjuangan kita bersama. Kalau Konghucu itu tempat ibadahnya kelenteng. Konghucu itu tempat ibadahnya kelenteng di Jalan Cibadak 225I J. Jadi kita kadang-kadang susah membedain. Kalau kelenteng Konghucu, kalau Buddha wihara. Kalau yang Tridharma itu apa sih kok? Tridharma itu 3 agama. Jadi di Tiongkok sana juga pemerintah tuh nggak mau terlalu ribet ya. Jadi ketiga agama itu disatuin. Tahu Buddha, Konghucu, tapi ibadahnya satu, Tridharma, pengaruh ke Indonesia. Jadi satu kelenteng itu biasanya bisa dipakai Di tiga agama. Ada patung Buddha, ada patung Tao. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang mau beribadah, orang Buddha bisa juga di kelenteng? Bisa. Jadi Tridharma itu ada tempat ibadah. Jadi umpama Konghucu ya kita berdoa ketiga-tiganya juga gitu. Kalau Dewi Kuan Im? Kuan Im juga diakui sama Konghucu sebagai jadi Konghucu itu menghormati ya, mendoakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan. Jadi para leluhur ya? Iya. Berarti Giran Koakyono? Saya itu seperti harapan kita semua ya. Terutama kita kalau bicara Bandung, mengharapkan Bandung itu tetap kondusif ya. Kondusif dalam arti kita bukan terlalu terus memikirkan tentang lintas agama. Kita harus pikirkan juga lintas suku. Jadi di antara suku-suku ini ada yang sebenarnya nggak bisa disebut minoritas, tapi suku rentan. Suku rentan itu bukan yang minoritas seperti Tionghoa ini. Suku rentan itu orangnya Papua, Sulawesi, ya Dayak, ya Aceh, yang minoritas di sini. Mesti kita sama-sama kita rangkul. Ya, jadi organisasi kita pemuda semua untuk lintas agama, cobalah rangkul kita lebih luas selain lintas agama, lintas suku juga. Ya, kita juga mengharapkan sebetulnya dari saya kebetulan ketua Perhimpunan Tionghoa Indonesia ya, ketua inti, saya menerapkan ke orang-orang Tionghoa bahwa ayo kita tuh orang Indonesia, harus kita berbaur, jangan membedakan. Ya, sebagai bagian dari Indonesia. Nah, ke orang yang non Tionghoa pun saya bicara bahwa ini kita warga negara Indonesia, ya, warga negara Tionghoa. Ya, terimalah warga negara Tionghoa ini menjadi salah satu unsur suku yang nggak ada Indonesia. Gitu. Koakyono jangan khawatir. Hubungan antara orang-orang Nusantara ini dengan
saudara-saudara kita dari Tiongkok itu bukan 1-2 hari, udah ada yang dulu. Kan dulu ada namanya Laksamana Cheng Ho tuh, yang dia Muslim, dia utusan Kaisar Yunlo yang Muslim dari Cina. Dan dia itu bersama dengan anak buahnya itu sekali berangkat kan 29.000 orang. Betul. Itu pernah beliau berhenti di Karawang. Di situ ada menurunkan anak buahnya untuk tinggal di situ, namanya Syekh Hasanuddin. Dan itu yang disebut dengan Syekh Zatul Kafi. Dan itu adalah pesantren pertama kok. Muridnya itu adalah Indonesia. Iya, pesantren pertama di Indonesia itu di Karawang tuh, Syekh Zatul Kafi itu. Dan itu atau Syekh Kuro itu. Dan di situ muridnya itu adalah Prabu Kian Santang, Nyai Subang Larang, dan lain sebagainya. Itu murid-muridnya. Jadi sebenarnya gurunya dari Cheng Ho anak buahnya, orang sono-sono. Jadi kalau kemudian di sini ada banyak pertentangan-pertentangan, ini sebenarnya agak lucu juga. Karena saya masih ingat waktu ke tempat Koko saya baca di Museum Tionghoa yang di Jalan Nana Rohana, kan di situ ada ternyata yang membiayai acara Sumpah Pemuda 28 Oktober itu Tionghoa. Orang Tionghoa. Rumah orang Tionghoa. Di rumah orang Tionghoa, makanannya disediakan sama mereka dan lain sebagainya. Banyaklah Laksamana Muda Maeda untuk 17 Agustus juga begitu. Wah, Jalan Pegang Cantik pun yang dipakai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu juga. Tuh kan, masa begitu dihilangkan, nggak bisa. Tapi kalau saya sebagai Muslim di Bandung gitu, sebenarnya saya tuh pengennya bisa berbaur gitu, teman-teman China itu. Betul, sama-sama. Jadi kalau yang dilihat kan rata-rata orang Cina tuh, kalau kami ngelihatnya, wah pada kaya-kaya nih. Pada kaya-kaya, tinggalnya di perumahan-perumahan, sementara kami di gang-gang. Itu kadang suka menimbulkan ini kok. Jadi bukan agamanya yang jadi masalah, tapi ekonominya. Ekonominya. Dan kekuatan penguasaan ekonomi oleh teman-teman yang beretnis Tionghoa cukup luar biasa. Pabrik-pabrik dan lain sebagainya yang punya teman-teman tuh, anak buahnya baru kaum muslimin dan orang Bandung sekitarnya. Kita sih pengennya udahlah rukun lah. Kalau ada kegiatan-kegiatan saling membantu, sama-sama tinggal di Bandung. Kalau di kita ada namanya Piagam Madinah. Jadi Declaration of Human Rights yang pertama itu mengajarkan kepada umat manusia untuk bisa bekerja sama meskipun berbeda keyakinannya. Waktu itu di Madinah Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang yang menjadi penduduk Madinah. Ada yang sudah Islam, ada yang masih Kristen, ada yang juga memeluk aliran kepercayaan kepada leluhur, penyembah bintang-bintang dan sebagainya. Semuanya diajak bersatu dan itu yang disebut Piagam Madinah. Dan Indonesia ini punya Pancasila dan itu saya lihat mirip banget konsepnya dengan Piagam Madinah itu kok. Jadi sebagai tambahan memang kita juga masyarakat Tionghoa peduli, ada namanya MTP. Jadi orang Tionghoa, yayasan orang Tionghoa itu bergabung sama-sama untuk berbakti sosial untuk orang-orang yang terpinggirkan, termasuk bikin jembatan, termasuk Buddha Suci. Udah banyak kita. Mudah-mudahan lah kedepannya kita udah membuat Indonesia makin damai. Saya lihat waktu itu Buddha Suci membangun 8 jembatan. Di pinggiran. Berasnya sampai. Berasnya 100.000 ton. 100.000 ton dibagikan dan sebagainya. Yang begitu-begitu itu kan kurang apa ya? Promosinya kurang karena mereka tulus-tulus saja. Jadi tidak diberitakan secara luas. Padahal kan kalau diberitakan secara luas kan luar biasa. Luar biasa. Sampai ada orang yang sakit yang harus cuci darah dibiayain. Sampai biaya sampai bikin sekolah untuk orang yang nggak mampu. Marilah kita sama-sama jaga lah. Dahsyat sekali. Iya, memang. Dan Bandung ada ini kok, yang belum ada di Museum Kokoto. Apa? Haji Karim Oi. Karim Oi belum. Ya boleh, info-infonya itu nanti. Kan beliau yang mendirikan Masjid Lao Tse. Nanti data-datanya kita masukin, nanti kita tampilin. Iya, tentu di Museum Tionghoa ada tentang Haji Karim Oi. Temannya Soekarno. Ajaklah teman-teman kayak Mako untuk berkunjung ke museum. Siap.
Kalau ke museum aman kok. Tapi saya juga suka kok belajar tentang komik-komik Cina. Yes. Cerita Ada, silat. iya kan sekarang lagi Donghua. Yes. Rame kok Donghua itu. Nggak tahu anak-anak muda sekarang tahu nggak ya? Ada Donghua. Kalau zaman dulu kan itu siapa bapaknya Desta itu? Oh, Koping Ho. Koping Ho. Oh, cucunya Desta. Cucunya ya. Desta. Itu kakeknya Desta. Iya. Iya, banyak Semaraman sekali. es Koping Ho. Iya. Saya tamat itu kok. Yang gitu. Malah lebih apal tokoh-tokohnya. Dalam pertempuran itu selalu saja orang-orang kecil akan jadi korban kok. Kalau Iya, orang-orang gede bertempur, ya mereka berselisih, akhirnya bangsanya yang hancur karena orang-orang kecilnya dikorbankan. Kayaknya. Nah, Wah. dan mereka itu pasti aja sama-sama kuatnya. Iya, Tuh benar. kan. Sip. Remis. Wah, Wah. ya, sip. Damai berarti. Damai. Jangan serius-serius ya kok. Ya, sip. Yang permainan begini kok ya diseriusin orang-orang tuh. Ya.